ya, hari ini kita akan mulai acara kita dengan bernyanyi satu lagu yang berjudul Aku Berubah. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sebelum berdoa dan membaca firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku. Sahabat dan Tuhanku,
pejamkan mata adik-adik. Sahabatku, kau mati bagiku. Katakan besar, besarnya kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku. Katakan sampai, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi ya Tuhan setiap kami, berikan kami hikmat sehingga kami boleh membuka hati kami, sehingga firman itu boleh masuk dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya, bukan hanya mendengarkan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Kak Puput yang akan memimpin dan membawakan cerita pada pagi hari ini. Kau mau berkati ya Tuhan hamba-Mu dengan segala kekurangannya, Engkau yang akan persiapkan diri ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Ada yang sakit mungkin, ada yang mungkin positif COVID. Gak apa-apa adik-adik, tetap semangat, tetap menaruh harapan. Kita punya Tuhan Yesus yang kuasanya sangat besar, yang tidak akan terkalahkan oleh apapun. Tetap bersukacita, nggak boleh, supaya imunnya kita juga tetap kuat. Adik-adik jangan patah semangat. Oke. Nah adik-adik, sekarang Kak Put mau ajak adik-adik untuk membuka satu ayat. Oke, bukan satu ayat ya, satu perikop. Kita buka dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai 36. Ada yang tahu tema kita pada pagi hari ini apa? Tadi sudah baca di depan ya, di sebelum kita masuk YouTube sudah ada ya. Temanya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Ya, Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Ada berapa ayat nih ya? Banyak ya, Kak. Jangan dibaca semua, Kak. Ya udah, Kak Puput mau ajak adik-adik untuk baca satu ayat aja. Ayat 23. Wah, sedikit banget loh nih ayat 23 ini. Yuk kita baca bersama-sama ya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Cukup satu ayat saja. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, Kak Put punya satu video. Adik-adik boleh tonton video ini ya.
Oke, sudah lihat videonya adik-adik? Tentang apa tadi videonya? Tentang tumbuhnya biji ya, biji gandum ya adik-adik ya. Nah adik-adik dulu ingat nggak? Kita pernah bikin aktivitas kacang hijau, menanam kacang hijau dalam gelas ya kan? Dalam gelas dengan kapas yang sudah dibasahi. Sudah lama ya, kayaknya tahun 2020 Kak Put juga lupa. Pokoknya waktu itu masih sudah covid Kak Put pernah mengajak adik-adik buat bikin aktivitas itu. Nah adik-adik, biji kacang hijau yang kita tanam itu ya, dia akan mati ketika dia tidak bertemu dengan air, ketika dia tidak bertemu dengan tanah, ya kan? Ketika dia sudah ada di mangkok doang, nah mangkok aja sudah siap diolah menjadi bubur kacang hijau misalnya, nah itu bijinya sudah mati adik-adik, dia tidak akan menumbuhkan apapun lagi, tidak akan tumbuh tunas, apalagi daun, apalagi batang, tidak akan ya, karena dia tidak bertemu dengan air, tidak bertemu dengan kapas yang basah, tidak bertemu dengan tanah. Nah, sama seperti video yang kita lihat tadi adik-adik. Lah, terus apa kaitannya dengan cerita kita pada pagi hari ini? Apa ceritanya dengan Yesus memberitakan kematiannya? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berada di antara beberapa orang Yunani. Lalu kata Yesus yang ayat 23 tadi, apa? Akan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apa sih Kak maksudnya dimuliakan? Nah adik-adik, sebentar lagi kita juga akan merayakan Paskah. Nah sebelum Paskah kita memperingati Jumat Agung dulu ya. Jumat Agung adalah kematian Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga bangkit. Oleh karena itu kita merayakan Paskah, ya kan? Nah saat ini Tuhan Yesus ingin memberitakan kematiannya, bahwa Tuhan Yesus sama seperti biji tadi. Tuhan Yesus harus mati untuk apa? Untuk menebus kita semua, untuk menghidupkan kembali kehidupan baru, membuat kehidupan baru buat kita orang-orang berdosa ini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-24, ya Kak Put bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tidak akan menghasilkan banyak buah. Nah, Tuhan Yesus di sini ingin berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, bahwa Tuhan Yesus itu akan mati untuk apa? Untuk berbuah itu tadi, untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Memang Tuhan Yesus itu harus mati adik-adik. Nggak bisa kalau Tuhan Yesusnya hidup, kita juga nggak akan selamat seperti sekarang ini ya kan. Kematian Tuhan Yesus bukanlah sesuatu hal yang sia-sia, tetapi justru karena kematiannya, melalui kematiannya Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan. Nah adik-adik, kemuliaannya tersebut diperoleh dari kematiannya tadi, karena pengorbanannya Tuhan Yesus tadi yang rela mati untuk kita, menjadi dia mulia adik-adik. Nah sekarang adik-adik, apa sih Kak maunya Tuhan setelah ini? Nah Kak Puput berharap adik-adik juga mau sama, kita mau melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Oh Kak, kita mati gitu Kak? Oh bukan itu maksud Kak Puput. Nah adik-adik, ketika kita harus berkorban untuk sesuatu yang tidak enak, apakah kita sudah siap? Apakah kita mau berkorban untuk sesuatu hal yang tidak enak tersebut? Nah misalnya nih, kita harus belajar lebih giat, belajar lebih semangat lagi supaya kita bisa menjadi juara kelas misalnya. Nah, kalau siapa sih yang nggak seneng kalau jadi ranking? Pasti seneng ya adik-adik ya, kalau nilainya bagus aja pasti seneng. Nah, untuk dapat nilai 100 kita juga harus berusaha dong, nggak ada cuman nonton TV aja, nonton HP aja, nonton YouTube aja terus tiba-tiba nilainya 100. Oh nggak mungkin, pasti harus dengan perjuangan dulu, harus berjuang dulu, harus belajar dulu, baru bisa mendapatkan nilai 100. Nah itu kan nggak enak, belajar kan nggak enak. Nah tetapi dari belajar tersebut kita memperoleh hasil yang bagus. Nah adik-adik, pada saat ini saatnya kita untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan apa? Sekarang kita mau menjadi orang yang menjadi anak-anak terang. Dimanapun kita berada, bagaimana kita bersikap, bertutur kata, kita menjadi orang yang
dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang terlebih dulu mengasihi kita sebagai manusia berdosa. Dia rela mati dulu seperti biji untuk menghidupkan kita ini, supaya kita selamat, supaya kita hidup kembali, hidup baru. Ya kan adik-adik? Nah, sekarang saatnya kita. Apakah kita mau untuk menjadi anak-anak terang? Apakah kita mau diubahkan? Apakah kita maunya cuman ya udah Kak, gini-gini aja deh? Enggak ya adik-adik ya. Kita mau meneladani Tuhan Yesus seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelumnya dengan kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu indah. Tuhan Yesus mau mati buat kita, dan sekarang saatnya kita untuk mengucapkan syukur kita, berterima kasih karena Tuhan Yesus mau mati buat kita. Gantian kita yang harus menjaga sikap kita, bertutur kata, berbuat baik. Banyak ya adik-adik, banyak cara. Kita harus belajar supaya dapat nilai yang bagus. Kita misalnya kita mendoakan teman-teman kita, mengasihi musuh kita. Mungkin dia nggak suka sama aku, kayaknya dia nggak suka sama aku nggak pernah diajak main misalnya, tapi kita tetap mendoakan mereka. Tidak terus ya udah kalau nggak mau main ya udah. Nah, nggak kayak gitu ya adik-adik, bukan seperti itu yang Tuhan Yesus harapkan, tapi kita mau berdoa buat orang tersebut. Amin. Yuk kita tutup Alkitab kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, melalui warta, melalui apa yang Tuhan Yesus beritakan, bahwa Engkau memberitakan akan kematian-Mu ya Tuhan. Itu bukan sesuatu hal yang sia-sia, melainkan untuk kehidupan baru yang boleh kami terima sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, kami bersyukur punya Allah yang besar, kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu menyediakan yang terbaik buat kami, Engkau selalu memberikan yang kami butuhkan tepat pada saat kami membutuhkan. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk setelah ini melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan kepada kami. Mampukan kami mengasihi orang-orang, mampukan kami buat belajar giat, mampukan kami mendoakan orang-orang yang tidak suka sama kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Kami percaya Tuhan Yesus gak diam saja. Kami percaya ketika kami berserah, ketika kami menaruh harapan hanya kepadamu, Engkau akan membuat semuanya itu menjadi suatu hal yang sempurna ya Bapa. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kondisi keadaan bangsa ini, keadaan dunia ini ya Tuhan. Dengan pandemi COVID, dengan varian Omikron yang saat ini sering kami dengar, dan Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan perkara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya kami boleh terus diberikan kesehatan melalui vitamin yang kami konsumsi, makanan yang kami makan, minuman yang kami minum, semuanya boleh tetap menjadi kesehatan buat diri kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang bekerja, Engkau lindungi dimanapun mereka berada, lindungi kesehatan mereka supaya kami boleh tetap bersatu, berkumpul dalam keluarga yang utuh dengan cinta dari Tuhan Yesus sendiri. Berkati sekolah kami ya Tuhan, kami yang sedang menjalani PTS, mampukan kami untuk belajar giat, fokus kepada setiap pelajaran yang kami akan hafalkan. Kiranya Engkau mau pimpin ya Tuhan jam belajar kami, supaya kami boleh benar-benar memahami setiap apa yang disampaikan oleh guru kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Pakai kami dimanapun kami berada untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi anak-anak terang yang boleh memancarkan kasih Tuhan Yesus sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang saatnya kita buka Alkitab lagi. Kita mau ayat hafalan. Oke, kita ayat hafalan ya.
Yohanes 12 ayat 28. Yohanes 12 ayat 28. Kita baca bersama-sama dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Sekali lagi ya. Yohanes 12 ayat 28. 3, 4. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Oke, dihafalkan ya ayat hafalan pada pagi hari ini. Nanti boleh disampaikan ke orang tua, boleh sambil dihafalkan di depan mama sama papa. Oke, sekarang kita mau berpisah dulu sekolah minggunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, kita nyanyi bersama-sama selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah